Ratusan mahasiswa dari Aliansi Lampung Melawan menolak PPN atau pajak pertambahan nilai 12% oleh pemerintah pusat. Koordinator lapangan aksi Muhammad Bintang Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung mengatakan pihaknya dengan ratusan mahasiswa menggelar aksi tolak kenaikan PPN 12% di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Lampung. Ia mengatakan selain itu mahasiswa selain menolak PPN 12% juga meminta menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi oleh aparat negara. Para mahasiswa juga menolak penerapan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah juga belum konsen dalam menangani kemiskinan di Provinsi Lampung. Dan menetapkan pajak-pajak, menaikkan pajak itu, tetapi tidak sebanding dengan fasilitas maupun kondisi negara Indonesia itu sendiri. Kita melihat hari ini kelompok menengah. Ini kami bersepakat tadi, sebenarnya ini udah dari hasil konsol beberapa hari yang lalu. Kami bersepakat bahwasannya ini kan kami menanggapi terkait kenaikan PPN 12% yang menjadi isu nasional juga, Bang. Nah, habis itu kami melakukan konsolidasi di Lampung. Mengatasnamakan, akhirnya kami bersepakat bahwasannya kami membentuk suatu aliansi, Bang. Namanya Aliansi Lampung Melawan. Nah, setelah aliansi itu berkumpul, akhirnya kami bersepakat untuk menindaklanjuti terkait adanya isu PPN 12%. Nah, meskipun pemerintah pusat saat ini sudah menyatakan bahwasannya PPN itu nggak jadi naik atau naik tapi hanya berlaku untuk barang mewah, cuman kami menyadari, Bang, bahwasannya hal itu tentunya cuma nomor-nomor ketika pada saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menjadi landasan untuk kenaikan PPN tersebut belum dihapuskan juga, Bang. Nah, maka dari itu bahwasannya kami bersepakat problematika kenaikan PPN 12% ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh PMK Nomor 131 Tahun 2024 saja. Tentunya kami menuntut pemerintah untuk pada saat ini menciptakan atau membentuk suatu perpu untuk membatalkan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu sebagai bentuk konkret, Bang, untuk terkait kenaikan PPN 12% ini. Lalu kami juga pada saat ini menyampaikan tuntutan yang kedua, Bang, tuntutan yang kedua yaitu karena kami sadar, Bang, bahwasannya ketika aksi yang terjadi untuk menolak PPN 12% ini, kawan-kawan di Jakarta sana itu selalu dihadapkan dengan kekuatan aparat bersenjata atau aparat negara. Nah, maka itu kami dalam tuntutan kedua menyatakan hentikan kriminalisasi dan represivitas yang dilakukan oleh aparat bernegara. Lalu kami juga kemarin berdiskusi, Bang, dalam konsolidasi bersepakat bahwasannya kami membuat tuntutan yang ketiga terkait tolak kenaikan pajak opsen kendaraan bermotor. Karena kemarin kawan-kawan juga menyadari bahwasannya hal tersebut tentunya memberatkan terkait masyarakat. Maka dari itu ya kami di sini kami nggak nuntut DPRD karena kami tahu bahwasannya DPRD itu nggak bisa ngapa-ngapain saat ini. Bahwasannya DPRD cuma pajangan doang sekarang terkait hal ini. Nah, maka dari itu kami datang ke sini sebagai simbolik bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat untuk menyatakan bahwasannya saat ini masyarakat Indonesia lagi nggak baik-baik aja dengan kenaikan PPN dan pajak lainnya serta kekerasan dilakukan oleh aparat. Jadi kemungkinan dari hasil aksi kali ini kami berdiskusi sebagai bentuk evaluasi. Nah, kalau bicara soal kedepannya mau aksi lagi kami belum bisa mastiin. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu dikejutkan dengan statement Prabowo dan Sri Mulyani terkait bahwasannya PPN 12% itu tidak jadi naik dan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Nah, kami melihat di situ bahwasannya karena kita negara hukum, tentunya harus ada menjadi landasan hukum, kan, Bang. Nah, kami melihat bahwasannya atas statement tersebut pemerintah mengeluarkan suatu bentuk peraturan PMK nomor 131 tahun 2024 yang menjadi landasan hukum atas statementnya Prabowo dan Sri Mulyani itu. Cuman kami melihat bahwasannya kalau kita bicara soal hukum, Bang, dalam teori hukum bahwasannya undang-undang itu sifatnya lebih tinggi daripada PMK. Sewaktu-waktu mencabut terkait PMK itu dan PPN 12% resmi berlaku. Nah,
kami menuntut daripada pemerintah mengeluarkan PMK, lebih baik pemerintah itu menghapus atau menciptakan perpu yang menganulir terkait undang-undang tersebut. Itu kan bahwasannya adanya pajak progresif dibanding pajak barang mewah. Saya Muhammad Bintang Ramadan selaku Korlap, Pak. Korlap dari mahasiswa dari fakultas kampus Dari saya Fakultas Hukum Universitas Lampung. Universitas. Yang terlibat 100 orang ya. Oke, siap. Budaya garis kemiskinan kawan-kawan yang pada akhirnya semakin melebarkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat hari ini.